Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahdaniati, NIM 170, kelas Agribisnis 5C. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana menyelesaikan kasus Decision Analysis, Linear Programming, dan model transportasi menggunakan aplikasi POM-QM. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan kasus Decision Analysis. Nah, contoh kasusnya adalah dalam mengantisipasi perkembangan usahanya, seorang pengusaha kayu bernama Mr. Sigit HW mengidentifikasi apakah dia akan membuat produk baru dengan membangun pabrik dan pemasaran baru. Si pengusaha telah melakukan evaluasi potensi profit yang terkait dengan berbagai hasil. Untuk pasar yang bagus, dia berpikir bahwa fasilitas yang besar atau membangun pabrik skala besar akan menghasilkan net profit sebesar $200.000. Akan tetapi, jika pasar tidak bagus, maka dia akan menghadapi net loss sebesar $180.000. Sedangkan jika dia membangun pabrik skala kecil dengan pasar yang bagus, maka dia akan menghasilkan $100.000. Dan jika pasarnya tidak bagus, maka dia akan merugi sebesar $20.000. Probabilitas masing-masing pasar yaitu 0,6 untuk pasar baik dan 0,4 untuk pasar yang tidak baik. Nah, di sini diperlihatkan tabel yang sudah dimasukkan data-data berdasarkan soal tadi. Nah, pertanyaan dari kasus tadi adalah keputusan manakah yang sebaiknya diambil oleh pengusaha kayu tersebut? Nah, ada beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan. Pertama, maksimax, maksimin, minimax, regret, dan terakhir Hurwitz kriteria. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi POM-QM. Nah, setelah masuk aplikasi POM-QM, kita pilih modul Decision Analysis. Nah, kemudian kita klik Decision Tables. Nah, kita ganti titelnya menjadi keputusan membangun pabrik. Kemudian number of decision itu adalah pilihan alternatif atau tindakan. Yang tadi itu ada dua, membangun pabrik besar atau pabrik kecil. Kemudian number of nature states ada dua, yaitu pasar bagus dan pasar tidak bagus. Nah, objektifnya adalah profit atau maximize dari soal tadi, yaitu si pengusaha ingin membesarkan usahanya dan ingin menambah profit. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita masukkan data-datanya. State 1 kita ganti dengan pasar bagus. State 2 pasar tidak bagus. Decision 1 pabrik skala besar. Decision 2 pabrik skala kecil. Nah, probability-nya yang pasar bagus 0,6, cukup ketik titik 6, pasar tidak bagus 0,4, cukup tulis 0,4, pabrik skala besar 200.000, pabrik skala kecil pada pasar bagus 100.000, pabrik skala besar pasar tidak bagus min 180.000, pabrik skala kecil pasar tidak bagus min 20.000. Nah, kemudian kita klik solve. Nah, di sini akan menampilkan data seperti ini. Nah, pada Windows, keputusan membangun pabrik solution. Nah, di sini maksiminnya yaitu min 20.000. Nah, maksudnya adalah kerugian terkecil atau keuntungan terkecil yang diperoleh oleh pengusaha kayu yaitu sebesar min $20.000 pada membangun pabrik kecil. Kemudian maksimaxnya yaitu $200.000. Maksudnya adalah keuntungan terbesar yang dicapai yaitu $200.000 pada membangun pabrik skala besar. Nah, kemudian minimax regretnya kita pilih, klik Windows regret of opportunity loss. Nah, di sini, maksudnya di sini adalah
Nah, pengorbanan paling kecil yaitu 10.000, di mana di sini terlihat dari 10.000 lebih kecil dibandingkan dengan 16.000. Nah, dan ini terdapat pada membangun pabrik skala kecil. Nah, setelah itu ada Hurwitz table. Hurwitz table itu maksudnya adalah disesuaikan dengan kondisi pengambil keputusan. Nah, dalam hal ini yaitu pengusaha kayu, berapa persenkah tingkat keoptimisan terhadap keputusannya sendiri. Oleh karena itu, Hurwitz value disebut juga dengan coefficient of optimism. Maksudnya adalah misalnya di sini probabilitasnya adalah 0,01. Nah, pengusaha itu akan mendapatkan keuntungan atau kerugian sebesar min 176.200, dan pada pabrik kecil dia akan mendapatkan keuntungan atau kerugian sebesar min 18.800, begitu seterusnya jika dia memilih probabilitas seperti yang ditampilkan pada tabel. Nah, kemudian untuk melihat pohon keputusannya adalah dengan melihat decision tree. Kita klik no. Nah, di sini titelnya tetap kita tulis membangun pabrik. Kita klik, ini udah dipilih profits atau maximize, kita klik OK. Nah, di sini number of branch kita pilih 2, yaitu ada 2 tadi keputusan, yaitu ada pabrik skala besar dan pabrik skala kecil. Kemudian kita tambah add and branch. Nah, di sini juga tambah add and branch, sama di 3 ini juga. Nah, kemudian kita ubah nama, probability, dan profit sesuai dengan soal. Setelah semua data dimasukkan, kita klik solusi di file ini, kemudian kita klik solve. Nah, akan muncul IMV. Nah, IMV ini maksudnya adalah hasil yang diharapkan pengusaha kayu, yaitu sebesar 160.000. Nah, sekian penyelesaian kasus decision analysis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian masalah kasus linear programming. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu PT Unilever bermaksud membuat 2 jenis sabun, yakni sabun bubuk dan sabun batang. Untuk itu dibutuhkan 2 macam zat kimia, yakni A dan B. Jumlah zat kimia yang tersedia adalah A sejumlah 200 kg dan B 360 kg. Untuk membuat 1 kg sabun bubuk diperlukan 2 kg A dan 6 kg B. Untuk membuat 1 kg sabun batang diperlukan 5 kg A dan 3 kg B. Bila keuntungan yang akan diperoleh setiap membuat 1 kg sabun bubuk sebesar $3, sedangkan setiap 1 kg sabun batang sebesar $2, berapa kilogram jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya dibuat agar keuntungan yang diperoleh PT Unilever optimum? Nah, ini tabel data dari soal, kita bisa lihat ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang ditanyakan adalah memaksimalkan keuntungan. Kita masuk aplikasi POM3M. Nah, setelah masuk kita pilih linear programming, kemudian titelnya kita ganti dengan PT Unilever, terserah teman-teman mau ganti seperti apa. Nah, number of constraint yaitu kendalanya. Nah, kendalanya tadi adalah bahan kimia A dan bahan kimia B, ada 2. Kemudian number of variabelnya sabun batang dan sabun bubuk juga 2 tadi. Maximize kita pilih karena PT Unilever ingin memaksimalkan keuntungan. Jadi kita klik OK, kemudian akan muncul tabel seperti ini.
kita masukkan data-datanya. Nah, X1 yaitu sepertinya aja constraint 1 kita pilih bahan kimia A, constraint 2 kita pilih bahan kimia B. Nah, maximize X1 yaitu 3, maximize X2 yaitu 2. Kemudian bahan kimia pada X1 yaitu 6, 2 maksudnya 2, bahan kimia X2 yaitu 5, B6, yang ini 3. Nah, kemudian ini maksimal persediaannya yaitu bahan kimia A 200, bahan kimia B yaitu 360. Nah, kemudian kita klik solve. Nah, akan terlihat seperti ini, ada 6 windows yang akan terlihat. Nah, yang pertama linear programming result. Nah, ini maksudnya adalah sabun batang bisa dibuat dengan jumlah optimum yaitu 50, sabun bubuk maksudnya 50, sabun batang yaitu 20 dengan jumlah maksimal yaitu 190. Nah, kemudian maksud 190 adalah dengan keuntungan maksimum sebesar $190. Maksudnya dengan persediaan terbesar yaitu $190. Kemudian ranging yaitu digunakan untuk analisis sensitivitas, maksudnya adalah untuk bahan kimia A. Nah, upper boundnya di sini adalah 600. Nah, maksudnya di sini adalah untuk persediaan bahan kimia A kita bisa menambahkan hingga 600 kg yang tidak akan mengubah solusi sebelumnya tadi. Nah, tapi jika penambahan persediaan ini dinaikkan akan mempengaruhi solusi tadi. Nah, kemudian yang lower bound ini maksudnya adalah untuk persediaan bahan kimia A, nah bisa dikurangi hingga 120 kg tanpa merubah solusi di atas. Tetapi jika dikurangi lebih dari 120 kg maka akan mengubah solusi tadi. Nah, sama halnya seperti bahan kimia B. Nah, kemudian tabel iterasi, solution list maksudnya untuk menampilkan nilai hasil program. Nah, nilai hasil program di sini adalah terdapat 3 nilai yaitu X1 sama dengan 50, X2 nya 20, kemudian Z maksimumnya adalah 190. Kemudian tabel iterasi. Nah, tabel iterasi di sini adalah untuk mencapai solusi tadi membutuhkan pengerjaan proses simplex hingga tabel iterasi 3. Kemudian yang dual. Nah, dual di sini tabel ini menunjukkan primal yang sesuai dengan masukan yang sebelumnya, dan di bawahnya terdapat model dual yang berguna untuk menganalisis post optimal dan post sensitivitas. Ini maksudnya fungsi-fungsinya. Nah, kemudian ada grafik. Nah, kita bisa lihat di sini grafiknya kayak gini. Nah, grafiknya di sini adalah menunjukkan bahwa pada daerah yang berwarna atau diarsir itu menunjukkan daerah yang layak untuk dijadikan jumlah optimum daripada sabun batang dan sabun bubuk yang diproduksi dan total persediaannya. Nah, seperti itu penyelesaian dari kasus program linier. Terakhir, saya akan memperlihatkan bagaimana menyelesaikan kasus metode transportasi. Nah, contoh
Kasusnya adalah sebuah perusahaan kendaraan bermotor XYZ menghadapi permasalahan untuk mengangkut sepeda motor merek Y dari 3 buah distributor di kota A, B, dan C ke tempat cabangnya di kota K, L, M, dan N. Pada masing-masing distributor di kota A, B, dan C tersedia 100, 120, dan 100 buah sepeda motor merek Y. Sedangkan keempat cabangnya di kota K, L, M, dan N membutuhkan 80, 40, 100, dan 80 buah sepeda motor merek Y. Nah, ini adalah tabel ongkos kirim per truk dalam rupiah dari setiap distributor ke setiap cabangnya, dapat kita lihat seperti ini. Kemudian persoalannya adalah perusahaan ingin mengetahui ke cabang manakah sepeda motor Y akan didistribusikan dan berapa buah sehingga ongkos angkutnya itu minimal. Nah, kita masuk aplikasi POM-QM, kemudian pilih transportasi. Nah, titelnya kita masukkan perusahaan sepeda motor. Number of source yaitu supply-nya. Tadi supply-nya dari distributor A, B, C berarti ada 3. Kemudian number of destinasinya adalah tujuannya, yaitu tadi cabangnya K, L, M, dan N ada 4. Nah, kemudian kita pilih minimize karena tadi di soal adalah meminimalkan ongkos angkut. Nah, kemudian kita pilih OK. Kita masukkan data-datanya. Destinasi 1 kita ganti K, L, M, N. Source 1 A, B, C. Nah, supply-nya tadi di soal adalah persediaan dari A, B, dan C yaitu 100, 120, dan 100. 100, 120, dan 100. Sedangkan demand yaitu 80, 40, 100, dan 80. 80, 40, 100, dan 80. Kemudian kita masukkan data-datanya sesuai soal tadi. Setelah semua data dimasukkan, kita klik solve. Nah, akan muncul 6 windows. Nah, yang pertama ada Windows transportasi result. Nah, transportasi result itu menampilkan hasil, yaitu distributor C akan menempatkan 80 buah sepeda motor di cabang K, kemudian akan menempatkan 20 buah motor di cabang L. Distributor B akan menempatkan 20 buah motor di cabang L dan 80 motor di cabang M. Kemudian distributor A akan menempatkan 20 buah motor di cabang M dan 80 buah motor di cabang N. Nah, kemudian kita lihat tabel marginal cost. Nah, maksudnya di sini adalah terjadi tabel marginal cost, yaitu tabel yang menunjukkan terjadi ketika kita tidak mengalokasikan sesuai hasil transportasi result di tabel sebelumnya. Maksudnya adalah jika A mendistribusikan ke tempat K dan sebanyak 60.000 dan L sebanyak 25.000. Nah, maksudnya adalah jika distributor A tidak mendistribusikan ke tempat K tadi sebanyak yang tadi di result, dia akan menambah ongkos kirim sebanyak 60.000 dan di cabang L 25.000.
begitulah seterusnya. Kemudian di tabel final solution maksudnya adalah besarnya alokasi dari daerah produksi ke daerah tujuan dan nilai marginal cost-nya. Nah, di sini kita bisa melihat. Kemudian tabel iterasi. Nah, tabel iterasi adalah kita bisa mencapai solusi optimum transportasi, maka diperlukan sampai iterasi 1 saja. Karena memang ada yang contoh kasus itu bisa mencapai sampai mencapai iterasi keempat. Kemudian shipment, tabel shipment with cost maksudnya adalah tabel ini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang dikeluarkan untuk mengalokasikan produk tersebut. Misalnya di distributor A mengalokasikan sepeda motor sejumlah 20.000 ke cabang M, dia akan mengeluarkan dana sejumlah 1.500.000. Kemudian di distributor A mengalokasikan sepeda motor ke cabang N sebesar 80 buah motor dan dia akan mengeluarkan ongkos angkut sebesar 4.800.000. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian tabel shipping list. Nah, tabel shipping list yaitu rincian pengalokasian per unit dan biaya total setiap pengalokasian. Nah, seperti itu cara penyelesaian kasus transportasi menggunakan tabel POM-QM. Nah, sekian penyelesaian setiap kasus dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.